Gengs, tak main-main, pemerintah benar-benar menunjukkan sikap tegasnya untuk menghapus intoleransi dan radikalisme hingga ke akar-akarnya dengan menyusun draft revisi undang-undang tentang pemilu, di mana menyatakan ex-HTI setara PKI, dilarang ikut pilpres hingga pilkada. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio BFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gugatan pihak HTI ditolak karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Gengs, draft revisi undang-undang tentang pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas DPR tahun 2021 mengatur larangan bagi ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia menjadi calon peserta pemilihan legislatif atau pileg, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Aturan itu kini ditulis secara gamblang atau tersurat seperti larangan bekas ex-Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Selama ini, larangan bagi ex-HTI tak pernah ditulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Merujuk pasal 182 ayat 2 huruf JJ dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu yang diterima cnnindonesia.com, diatur persyaratan pencalonan bagi peserta pemilu bukan bekas anggota HTI. Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia, bunyi pasal 182 ayat 2 tersebut. Selain itu, pada pasal 311, Pasal 349, dan Pasal 357 draft revisi Undang-Undang Pemilu juga mewajibkan para calon presiden dan calon kepala daerah untuk wajib melampirkan persyaratan administrasi berupa surat keterangan dari pihak kepolisian sebagai bukti tak terlibat organisasi HTI. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dari kepolisian, bunyi pasal tersebut. Gengs, HTI sendiri sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia. Status itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30AH.0108 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-001.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Pencabutan Badan Hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penertiban Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu juga diatur bahwa pilkada berikutnya akan digelar pada 2022 dan 2023 mendatang.
Pilkada 2022 dihelat di daerah yang mana gubernur, bupati, dan wali kota sudah menjabat sejak 2015. Salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta. Oke gengs, itu tadi ya informasi yang menurut Mimin sangat mengejutkan karena akhirnya Hizbut Tahrir secara gamblang dan tertulis masuk ke dalam daftar ya draft RUU setara dengan PKI di mana ex-HTI dilarang untuk ikut pilpres hingga pilkada gitu ya. Jadi niat pemerintah untuk menekan intoleransi dan juga radikalisme benar-benar dimulai dengan membatasi langkah atau gerak dari ormas-ormas yang ingin mendirikan negara Islam gitu ya, atau menggunakan sistem khilafah dan menentang Pancasila. Gengs, bagaimana menurut kalian dengan rencana disusunnya RUU tersebut ya, yang kini masih dalam draft revisi? Silakan tulis di kolom komentar bagaimana baik atau buruknya, bagaimana imbasnya, dan sebagainya untuk tentu saja keadaan politik Indonesia. Oke, see you the next informasi. Kita bakal menunggu apakah akhirnya akan disahkan RUU ini. See you the next informasi. Ada Mimin dan ada GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia, Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Bye.